Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya yakin kita semua saat ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena orang yang mengandalkan dan hidup bersamanya akan diberi kekuatan yang baru. Seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi. Walaupun ada badai yang menerpa, kita tetap kuat dan mampu bertahan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa buat ibadah online hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri memimpin jalannya ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersatu hati, kami datang untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami mempersiapkan hati kami yang terbaik. Bila kiranya Tuhan melawat setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Juga Tuhan melawat setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, dari tim praise and worship, worship leader, worshiper, maupun hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu yang disampaikan itu adalah suara hati-Mu sendiri Tuhan. Dan kami boleh memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita adalah Allah yang baik, amin saudara. Percaya Yesus kita baik, katakan yes. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian menyatakan Allah kita adalah Allah yang baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari nyatakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Menyatakan, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Oh, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Allah kita. Hari kita masing-masing memuji nama Tuhan, amin saudara. Sebab kita tahu bahwa hari ini mau sama-sama bersuka cita. Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Apa yang kita pernah tanggung tidak akan menjadi sia-sia, amin saudara.
Mari kita angkat pujian ini dengan penuh dengan iman. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang mengaku dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Saudara, naikkan dengan iman sekali pujian dari Allah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang mengaku dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi nyatakan, yang mengaku dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Dan kami percaya dalam nama-Mu Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Mari aminkan pernyataan Tuhan saudara dengan iman. Yes. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya, pasti pula membawa berkas-berkasnya, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan. Makasih Bapak, makasih Roh Kudus. Kami datang di hadapan Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya
menyatakan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari sembah Dia, mari agungkan namanya, mari serukan Dia, sebab kami perlukan Tuhan. Haleluya. Apa yang sedang terjadi Tuhan, kami perlukan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan saudara, kita angkat hati kita, kita angkat pikiran kita lebih lagi. Mari sembah Dia. Yes, menyatakan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, amin. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Yesus, Yesus, amin Tuhan. Perlukan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Tidak terasa kami sudah ada di bulan Desember di tahun 2020, penghujung tahun ini. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh tetap percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan sanggup menolong kami. Urapi hamba, urapi kami semua, agar kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar, memberi kami kekuatan dan pengharapan, karena kami percaya kami dapat menang atas setiap pergumulan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul menang atas pergumulan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti menghadapi pergumulan. Bukan hanya masalah COVID yang dari sejak bulan Maret sampai bulan Desember ini kita alami. Tetapi setiap kita, baik kecil, tua, muda, kaya, miskin, semuanya mengalami pergumulan. Yang jadi masalahnya adalah sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa di dalam kita ada roh yang jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yaitu roh Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kita. Sehingga kita dapat menang, mengalami kemenangan atas setiap pergumulan kehidupan kita. Mungkin kita bergumul dalam ekonomi hari-hari ini, bergumul dalam keuangan, bergumul dalam usaha, bergumul dalam kesehatan. Ada banyak hamba Tuhan juga yang mendahului kita karena terpapar dengan COVID-19. Ada banyak orang yang di PHK, bahkan bangsa kita sedang mengalami eskalasi politik yang tinggi. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan 1001 macam persoalan masalah dalam hidup ini. Tetapi ada berita sukacita bagi kita hari ini bahwa di balik masalah, di balik pergumulan kita, kita dapat menang
menang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, hari ini pembacaan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Bagaimana Yakub bergumul dengan Allah dan dia dapat menang. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kita baca hari ini menceritakan bagaimana Yakub meninggalkan Padan Aram, melarikan diri dari pamannya Laban. Alkitab berkata sesudah menyeberangkan kedua istrinya dan juga budaknya, Yakub menyeberang di sungai Yabok dan dia bergumul dengan malaikat waktu tengah malam. Waktu kita memposisikan diri kita seperti Yakub, bayangkan bergumul seorang diri di tengah-tengah kegelapan. Tidak ada penerang. Yakub mengalami persoalan yang sangat berat. Yakub mengalami pergumulan yang luar biasa. Tetapi Alkitab berkata dari pembacaan kita hari ini, Yakub menang melawan malaikat dan Allah. Dan Yakub keluar sebagai pemenang. Ada 5 kebenaran yang kita akan terima. 5 kebenaran sederhana dari pembacaan kita hari ini. Bagaimana kita dapat menang atas setiap pergumulan, persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Tuhan tahu Yakub. Yakub seorang yang kuat. Makanya waktu malaikat bergumul dengan Yakub, malaikat memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Pangkal paha itu merupakan tumpuan kekuatan supaya manusia dapat berdiri. Di dalam ayat yang ke-25 tadi yang kita baca, Yakub sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Dalam hidup kita mungkin tumpuan kita adalah uang. Mungkin relasi, mungkin kepandaian, jabatan. Tuhan melumpuhkan itu semua agar kita dapat kembali bertumpu kepadanya, mengandalkan Dia. Hari-hari ini tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan. Uang, harta kita tidak dapat menolong walaupun kita butuh keuangan yang cukup. Relasi kita juga terbatas, jabatan kita juga terbatas, tidak dapat menolong. Itulah sebabnya mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan daunnya dan yang tidak pernah mengalami panas terik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya dorong kita hari ini untuk kita bisa dapat mengalami kemenangan dalam pergumulan kehidupan kita.
Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan mau mengizinkan masalah ini terjadi. Lewat COVID-19, lewat masalah, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Sebab kita serba terbatas, tapi Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Mari melangkah, alami pertolongan Tuhan dalam hidup kita dengan menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Kebenaran yang pertama adalah seringkali Tuhan melumpuhkan semua apa yang kita miliki supaya kita mengandalkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kebenaran yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa Yakub bergumul dengan Allah adalah setiap persoalan memiliki batas waktu. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kita percaya bahwa setiap masalah itu ada batasnya dalam kehidupan kita. Masalah itu tidak akan selama-lamanya ada dalam kehidupan kita. Yakub bergumul dengan Allah sampai fajar menyingsing. Lalu Yakub berkata, sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Lalu malaikat memukul pangkal Yakub. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, setiap pergumulan yang kita hadapi pasti adalah batas waktunya. Ada kadaluarsanya. Tidak akan berlama-lama dalam kehidupan kita. Ada waktunya masalah tersebut pamit dalam hidup kita. Di mana kegelapan berganti menjadi terang. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, saya terlalu percaya bahwa setiap masalah yang kita alami itu ada batasnya. Tidak akan selama-lamanya. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, hanya Tuhan yang kekal. Termasuk masalah juga, itu tidak akan lama. Saya percaya COVID-19 ini akan segera berlalu. Kita berdoa agar vaksin segera ditemukan. Dan mungkin memang kita tidak akan seperti semula, ya seperti tahun-tahun yang lalu. Kita akan mengalami new normal ke depan. Kita akan mengalami hal-hal yang baru ke depan. Tapi mari kita mungkin harus bersahabat dengan COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu Alkitab berkata ada waktunya. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Dan masalah juga itu ada batasnya dalam kehidupan kita. Masalah itu tidak akan selama-lamanya tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak putus asa, kalau kita tidak menyerah, kalau kita tidak bersungut-sungut, tapi kita harus bersyukur di tengah-tengah masalah. Ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang sanggup menolong dan memberi kita kekuatan. Kebenaran yang ketiga yang dapat kita terima dari peristiwa yang dialami oleh Yakub adalah setiap masalah yang datang akan merubah hidup kita. Yakub diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang penipu menjadi Israel. Israel artinya pangeran. Yang diberkati, yang dipilih oleh Tuhan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub penipu, tetapi Israel pangeran. Yang dipilih oleh Allah. Saya percaya bahwa Tuhan izinkan masalah, pergumulan dalam kehidupan kita untuk membawa suatu perubahan hidup. Dalam arti kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak jadi sombong dengan apa yang kita miliki. Tidak sombong dengan jabatan, tidak sombong dengan nama kita yang mungkin orang kenal banyak. Tetapi justru lewat masalah, Tuhan ubahkan kita supaya kita rendah hati, merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yang menarik di sini adalah Yakub bukan hanya bergumul dengan manusia, tapi Alkitab mencatat Yakub bergumul dengan Allah dan malaikat, dan dia menang. Saudara-saudara, percayalah bahwa setiap masalah yang datang dalam hidup kita, kita harus melihat dari sudut pandangnya Tuhan bahwa lewat masalah, lewat persoalan, Tuhan bisa ubah karakter kita. Yang tadinya kita pemarah,
Lewat persoalan, lewat orang lain, kita diubahkan jadi sabar. Yang tadinya kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Tetapi ketika Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidup kita, kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan kita bisa memberikan pertolongan. Lewat masalah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kita alami ini membawa kita merubah pola hidup kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah roh. Kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Melalui masalah, Tuhan bisa ubah kita menjadi rendah hati dan lebih menaruh harap kepada Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjalani kekristenan kita ini dengan hidup yang berubah. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Semuanya masih tanda tanya besar. Tapi kalau hari ini kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Dan lewat masalah, Tuhan sedang mengubah kita untuk kita mengalami peningkatan iman di dalam hidup ini. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kebenaran yang keempat, lewat peristiwa yang dialami oleh Yakub adalah, sesudah masalah pasti ada berkat. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Melalui masalah, pasti ada berkat yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa diri, Tuhan sudah memberkati kita, lalu kita lupa untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Tahun ini mungkin kita tidak terlalu buat target harus memiliki omset yang sekian, harus memiliki sesuatu yang kita sudah rencanakan di awal tahun, tapi menjelang bulan Maret dan sampai hari ini kita semuanya mungkin belum mencapai hasil yang maksimal. Saya percaya bahwa di dalam masalah, Tuhan bisa ubah masalah itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Yakub, Alkitab berkata, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Melalui masalah, Tuhan mau membentuk kesiapan kita agar berkat yang diberikan itu tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita sungguh-sungguh benar-benar mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap kuatkan iman percaya kita, sehingga kita mampu melewati hari-hari ini. Kebenaran yang kelima yang kita dapat melihat dari peristiwa yang dialami oleh Yakub adalah, melalui masalah kita dapat melihat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-30 tadi, Alkitab berkata, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Menarik sekali ibu bapak bahwa Yakub ini mengalami Tuhan. Yakub ini dapat melihat Allah sekalipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tapi nyawaku tertolong. Mari kita melihat setiap kejadian, peristiwa yang kita alami ini, bahwa di balik masalah kita dapat melihat Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Bahkan menghardik masalah, menghentikan COVID, menghentikan badai. Karena kita dapat melihat Tuhan dengan mata rohani. Bahwa di setiap rentetan peristiwa-peristiwa yang kita alami, Allah turut bekerja di dalamnya. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang berharap dan yang percaya kepadanya. Luar biasa kebenaran ini Bapak Ibu. Bahwa di tengah-tengah pergumulan kita dapat melihat Allah. Allah yang luar biasa hadir dalam kehidupan Yakub, itu juga akan hadir dalam kehidupan kita. Mari arahkan mata rohani kita, tidak melihat dengan mata fisik, tetapi mari lihat dengan mata iman, bahwa Tuhan ada sekalipun di tengah-tengah masalah dan persoalan yang kita alami. Ada seorang bos memanggil kedua sales yang pertama dipanggil lalu berkata, kamu segera siapkan sepatu lalu jual di kampung sebelah.
Karena saya dengar bahwa di kampung itu orang-orang membutuhkan sepatu. Lalu Seles ini berangkat, lalu melihat di sana, tetapi dia kaget karena sebagian besar, bahkan seluruh penduduk itu tidak ada yang pakai sepatu. Alias nyeker, tidak ada sendal pun mereka tidak pakai, kaki kosong. Lalu dia pulang dan dia berkata kepada bosnya, "Bos, tidak mungkin sepatu kita bisa laku di sana. Karena di sana tidak ada orang satupun yang pakai sepatu. Bahkan tidak ada seorang pun yang pakai sendal. Semuanya pakai kaki kosong. Mustahil sepatu kita ini bisa laku." Tetapi Seles yang kedua, waktu dipanggil dia datang ke sana dan dia melihat dari sudut kacamata yang lain. Dia berkata, "Bos, benar, di sana memang seluruh penduduknya tidak pakai sepatu. Tapi saya percaya bahwa waktu kita jual sepatu ini, sepatu kita pasti laris. Karena pasti mereka akan membeli sepatu. Kaki mereka tidak akan tahan menginjak duri, menginjak jalan yang panas, lalu lari." Saudara-saudara, masalahnya sama, tapi sudut pandang yang berbeda menghasilkan juga perbedaan. Sudut pandang yang berbeda menghasilkan sesuatu yang berbeda. Mari lihat Tuhan di dalam setiap masalah yang kita alami, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh tough, yang sungguh-sungguh kuat, mampu melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Doa saya hari ini adalah, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan untuk sungguh-sungguh melihat tangan Tuhan yang kuat, bahwa di balik pergumulan kita, di balik persoalan kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada 5 kebenaran yang sederhana yang saya bagikan hari ini. Yang pertama tadi, Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kebenaran yang kedua, setiap permasalahan memiliki batas waktu. Ada waktunya masalah itu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah setiap masalah yang datang akan merubah hidup kita, mengubah pola hidup kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kebenaran yang keempat, sesudah masalah pasti ada berkat. Dan kebenaran yang terakhir yang kita dapat pelajari hari ini adalah melalui masalah kita dapat melihat Tuhan. Kalau selama ini kita hanya melihat persoalan, kalau selama ini kita hanya melihat masalah, kalau selama ini mata kita hanya melihat sesuatu yang indah-indah, mari mulai berubah. Lihat Tuhan di balik masalah, bahwa di dalam masalah selalu ada Tuhan yang sanggup menolong dan memberi kita kemenangan. Karena kita percaya di balik pergumulan ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan nyanyikan pujian ini, lalu kita akan masuk di dalam doa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Sebab saya terlalu percaya kita dapat menang atas setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu hari ini Bapa. Kami percaya firman-Mu yang datang dalam hidup kami tidak sia-sia. Kami percaya bahwa kami dapat menang atas setiap pergumulan kami. Supaya kami sungguh-sungguh punya iman, mempercayai Tuhan. Apa yang dialami oleh Yakub, kami juga akan alami. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Tuhan jamah seluruh umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sedang bergumul dalam pergumulan, baik ekonomi, keuangan, kesehatan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersama-sama sudah beribadah kepada Tuhan dan kiranya Roh Kudus melawat kita semua dan kita semua merasakan damai sukacita mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah melakukan ibadah melalui online, mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila Roh Kudus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Roh Kudus menguasai sepenuhnya pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Tuhan hamba-Mu serahkan buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Kalau ada pergumulan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berikan kesembuhan ilahi. Kalau ada jemaat Tuhan ada mengalami masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bila mereka mengalami terobosan bersama dengan Tuhan, dan Engkau memulihkan setiap keluarga-keluarga yang saat ini mungkin dalam kondisi yang konflik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi hamba-Mu mengundang Roh Kudus mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami benar-benar bisa berjalan bersama Tuhan, dan ada pengharapan baru, ada kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang baik, tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, besar setia di sepanjang hidupku, besar setia di sepanjang hidupku.